warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi al-mutamassikina bil kitab was sunnah. Amma ba'd. Jamaah sedanten ingkang minulya. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, malam hari ini kita bisa melaksanakan watifah rutinan naos salam dari Masjid Sakinah. Tentunya ini adalah anugerah yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita, berupa kesehatan, kesempatan, hidayah, inayah, makna, kumpul dari siji. Terbukti kita bisa hadir di Masjid As-Sakinah. Satu, kita bisa sholat maghrib berjamaah, dan kemudian kita lanjutkan dengan mengaji bersama. Kita mengikuti apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah sendiri. La yasba'a al-mu'minu min khairin yasma'u hatta yakuna lahu al-jannah. Kita sebagai seorang mukmin tidak boleh merasa kenyang akan ilmu sampai tujuan akhir kita tercapai, yaitu meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Bahkan di dalam kitab yang kecil saja juga sudah disarankan. Di dalam kitab Al-Alam, waktu mustafidan di kulli yaumin ziyadatan fil ilmi wasbafi bukuril fawaidi. Jangan sampai satu hari kita terlewatkan kemudian tidak nambah ilmu. Rugi sekali. Sebab mengapa rugi? Dengan tidak tambahnya ilmu, berarti hari ini kita mengalami stagnan. Dan itulah kata Rasulullah, kita rugi. Dan kita tidak akan bisa bertambah kualitas hidup kita kecuali disertai dengan ilmu. Maka Rasulullah betul-betul menganjurkan tiap hari bagaimana kita terus nambah ilmu. Dengan ilmu itulah kemudian kita bisa merubah bagaimana hari ini kita bisa selalu menjadi lebih baik daripada hari kemarin. Terutama kualitas keislaman kita, kualitas ketakwaan kita. Maka anugerah inilah yang perlu kita syukuri, karena pada malam hari ini kita bisa juga berkesempatan untuk bisa ngaji bersama-sama. Saya merasa bersyukur, alhamdulillah bisa hadir di tengah-tengah panjenengan sedoyo. Kadang-kadang saya siang itu masih bisa, tapi adalah ada tugas dan memang di sini tidak bisa saya tinggalkan. Saya dihadapkan dua pilihan antara ngaji dengan kepentingan masyarakat. Jika dihadapkan itu, maka waktu bimil akhas sofit kisoli, saya lebih mendahulukan apa yang memberikan kemaslahatan secara langsung pada masyarakat. Apunten kalau kemudian saya tidak bisa boten rono, karena tak pikir yang ini bersentuhan dengan masyarakat langsung, kepentingan untuk masyarakat langsung, kemaslahatan untuk masyarakat langsung. Allah niko ketika dijadwal kemudian saya tidak bisa hadir, saya mohon maaf. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, seluruh keluarga besar jamaah Masjid Sakinah, malam hari ini kita ingati double mawon baru panjenengan izin menika sampun melaksanakan Maulid Rasul. Maka kehadiran kita pada malam hari ini di bulan Rabiul Awal, bulan di mana baginda Rasulullah SAW diayakan, di tiap kesempatan, di tiap kita kumpul-kumpul, bagaimana kita sudah niat menghormati, ikraman, wa takdiman, wa mahabbati Rasulullah SAW. Kita ingin selalu menunjukkan kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kita ingin selalu bisa memuliakan kepada Rasulullah SAW.
paling sederhana untuk bisa menunjukkan kecintaan kita, memuliakan kita, mengagungkan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab kita meraih hadis ini, man ahabbani kana ma'i fil jannah, rawahu Muslim. Man kawisin sapa wong lamun ahabban kudu men sapa man ni ingsun kana mongko ana sapa man ma'i itu tetap ing dalam sartane ingsun fil jannah ing dalam swarga. Dan siapa yang mencintaiku, maka orang tersebut kelak dia berkiamat akan bersama-sama Rasulullah di surga Allah. Inilah harapan kita. Lalu kita tumbuhkan kecintaan kita. Tapi yang paling agung, yang paling utama, tidak lain tidak bukan bagaimana kita mampu dan sanggup mensuri tauladani baginda Rasulullah SAW. Itu ikraman yang paling mulia, paling agung, takdimi awal itu yang paling agung, cinta yang betul-betul paling agung. Nah, hari ini materi tidak jauh dari itu karena babnya memang demikian. Bagaimana kemudian kita istimba hukmi min Rasulullah SAW, mengambil hukum sehingga kita bisa mampu dan sanggup mensuri teladan Rasulullah SAW. Ini caranya piye? Caranya piye? Sederhana, saya singkat saja pertemuan ini, yaitu kebetulan al-mabhasul tasih. Setelah kemarin kita membicarakan tentang mafhum maktub, kemudian mafhum itu sendiri, bahwa mafhum itu ada mafhum mukhalafah. Nah, ini kita setelah membicarakan masalah apa yang ada di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, nah kita terkait sekarang membahas Rasulullah SAW sendiri, bagaimana kemudian kita bisa istinbatul hukmi, bisa mensuri teladan beliau. Sebab kadang hadis yang seperti apa yang kemudian bisa kita ambil dan kita suri tauladani. Dan ini bab yang ke-9 itu berbicara tentang itu. Fifi isohi bisa diarti itu tetap ing dalam mertelaaken penggaweane wong kang anjene syariat. Iki Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam tambah rahmat takdim Allah subhanahu Gusti Allah ali ngatasi Kanjeng Nabi wasallam alaihi paling keselamatan Allah ayat alaihi. Nah, sekarang kita membahas tentang sikap perilaku orang yang mempunyai syariat. Sikap perilaku orang yang mempunyai syariat, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fi'lun Nabi utawi penggaweane Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam layakku iku sepi apa fi'lun Nabi. Imma ayyakuna apa anakalane yen to ana fi'lun Nabi ala wajil qurbati iku tetep ing atase dalan ngeparek marang Gusti Allah. Satu sisi pekerjaan Rasulullah, apapun yang dilakukan Rasulullah itu adalah wajil qurbati ing atase dalan ngeparek marang Gusti Allah. Memang Rasulullah itu di pekerjaan itu, perbuatan itu, penggawean itu memang itu mendekatkan diri kepada Allah, bukan pekerjaan sehari-hari. Memang pekerjaan yang dilakukan Rasulullah, perbuatan yang dilakukan Rasulullah itu adalah beribadah mendekatkan kepada Allah. Sebulan. Wata'ati, dan kemudian itu bentuk daripada ketaatan Rasulullah SAW pada Rasulullah, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu ada kalanya memang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendekatkan diri karena memang ketaatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mizmur ini banyak. Aulayakun atau tidak demikian, atau tidak demikian. Fa'in kana maka fa'in kana mengkolamun ono apa fi'lun Nabi ala wajib kurban itu tetap mengatasi dalam ibadah para Gusti Allah wa ta'ala. Fa'in dana dalilu ala ihtisasi. Fa'in dana mengkolamun nuduhakan dalilu apa perkorkan nuduhakan dalilnya ala ihtisasi ing atase ketertentuane bihi kelawan Kanjeng Nabi ya humila mongko iku den tanggungaken apa fi'lun Nabi ala ihtisasi ing atase tertentu. Kalau
memang ibadah mendekatkan diri kepada Allah yang dilakukan oleh Rasulullah, ketaatan yang dilakukan oleh Rasulullah itu tertentu hanya untuk Rasulullah SAW, maka tidak berlaku umatnya. Karena ibadah itu memang khusus untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa contohnya? Kajian nikahi koyo luwi anggenipun Kanjeng Nabi nikahi garwane itu hanya tertentu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selama ada dalil bahwa itu memang khusus pada Kanjeng Nabi. Jadi istri ala arba'ati nisbatin ing atase papat pira-pira lebih dari 4 itu berarti ketentuan hanya untuk kepada Rasulullah SAW. Nikah itu kan perintah. Fankihu ma toba lakum, perintah. Ibadah, taat, karena itu Al-Quran. Tapi itu hanya tertentu kepada Rasulullah SAW. Katakan lebih dari 4. Jadi anak bujuk sampai 5 berarti lain. Karena apa? Beristri lebih dari 4. Karena khilaf pola ada yang sampai 15, yang 2 belum sampai dikumpuli oleh Rasulullah SAW sudah diceraikan. Nah, nanti kalau dibahas wajib dan berulang kita akan semakin yakin kepada Rasulullah SAW bahwa bangun telah fi'lin Nabi SAW hujjatun, bangun telah qaulin Nabi hujjatun. Mutlak apa yang dilakukan Rasulullah adalah hujjah, mutlak apa yang diucapkan juga hujjah, bisa kemudian kita ambil sebagai dalil. Nah, termasuk di sini Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian akan kita tahu bagaimana kemudian kita, ayo kita jadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Rasulullah bujuni kata wajib, kata itu walu, dan ini bukan benar. Sebab apa? Terlebih dari 4 istri itu hanya ditentukan khusus kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kronologinya begini. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala sampun dawuhaken, "Fankihu mongko nikah sapa sira kabeh, ma ing wong wadon tobakan bagus sapa ma, lakum kedue sira kabeh minasa saking pira-pira wong wadon, masna kalih loro wasulasa lan telu wawunya kebangun lagi tapi tahyid 2 3 4. Ini lek jenengan dibasna panjang malih. Ini sulasa warubah dari wazan fu'alun. Maka nikahilah wanita yang memang sangat baik untukmu. Makanya Mbak Yai Ezekiel dulu di tempat kalau nanti moco makolah itu. Lek kowe nikahi wong wadon delok gede motor rusak gentong. Artinya apa? Lihat kupingmu gede nosak tampak. Artinya apa? Cari informasi sedetail di monggo. Tapi lewis kobil tu nikah wa tajbijali nafsi bima dimatur halan, maka motor picek no kupingmu gede no. Artinya apa? Isu kondisi wis opo tentang istri. Kalau opo tentang istri tidak perlu. Atau sipun apa? Kalau ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka kewajiban seorang suami harus mendidik, mentarbiyah. Opo meneh lek enak omongane wong lek dhewe kudu ngerti. Hai. Dan ini dari dan ketentuan apabila ketaatan itu atas jalan mendekatkan diri kepada Allah, apabila ada dalil atas ketentuan itu, maka itu hanya tertentu kepada Rasulullah SAW sebagaimana ayat fankihu. Itu ayat artinya ayat jadi fankihu Bapak sekalian
nikah mak wong wadon Pak Mas tobat sing apik. Tobat iki maknane kata panjenengan teliti betul sebelum sebelum akad. Sampai panjenengan yakin, setelah yakin itulah maka minanisai kamu boleh beristri 2, boleh beristri 3, boleh beristri 4. Di tafsirnya ini ditakwil, artinya apa? Ini hukum yang sifatnya alternatif. Tidak kemudian ketika sunnah Rasul maka kita harus 2, harus 3, harus 4. Tidak. Balik. Di dalam hadis mengapa ini kemudian istri 2-nya lebih dari 4 itu hanya tertentu kepada Rasulullah? Di samping ayat ini menjelaskan bahwa berarti nikah kanjeng Nabi yang dilakukan Rasulullah itu hanya tertentu untuk Rasulullah SAW, boleh lebih dari 4. Karena ayat membatasi bahwa kalian semua boleh menikah wanita yang baik dari kalian itu 2. Satu jelas kayak siji nikah terus loro itu, telu itu, papat itu. Di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, aslama mabu Islam, Ghailan sapa sahabat Ghailan. Watah tahlan itu tetap ing dalam sore Ghailan, asratu niswatin utawi 10 kira-kira waktu. Sebelum masuk Islam, Ghailan itu istrinya 10. Setelah masuk Islam Ghailan, sak 10 itu belum bisa kaki. 10 nih. Fil jahiliyah ini dalam jahiliyah. Jadi istri Ghailan 10 itu ketika masih zaman jahiliyah, ketika belum mlebu Islam. Fa aslamna mongko mlebu Islam sapa garbane sing 10 niku wau, ma'an dalam serta Ghailan bersama-sama Ghailan 10 istrinya masuk Islam. Fa'amara perintah Ghailan sallallahu alaihi wasallam sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perintah apa? Ayat taroh yen to milih sapa Ghailan min guna saking asratu nisfa arba'an inta. Berarti ayat ini dan hadis ini menjelaskan bahwa istri lebih dari 4 itu hanya khusus kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara umatnya fankihu ma qabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Didukung oleh hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar ketika sahabat Ghailan zaman jahiliyah istrinya 10 ketika masuk Islam oleh Rasulullah disarankan untuk memilih yang 4 kemudian yang 6 dicerai. Berarti apa? Istri lebih dari 1 dari 4 itu ikhtisasun di Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat dan ansal umat kenging ayat famkihu ma qabalakum minan sa'i masna wa sulasa wa ruba'. Banyak isoh bahwa ayat inilah ayat alternatif bahwa ketika masna karena memang kondisinya darurat, misalnya rotat, aku ibu ya, istrinya itu betul ini dikumpuli karena bunter, amat dan emak melas, mestinya boleh dekat, karena belum sakit, tapi karena kasihan, dan inilah maka boleh juga. Utama istrinya dalam keadaan sakit sehingga tidak bisa dikumpuli. Nah inilah kemudian boleh juga boleh. Jadi hukum itu kemudian menjadi alternatif ketika situasi dan kondisinya memang masna wa sulasa. Utawa ini ngapunten sangat iki karena hukum ya kalau cerita. Wong lanang itu baik yo wis. Nenggola. Sementara istrinya tidak sanggup dan tidak mampu. Dan inilah maka hukum masna wa sulasa itu alternatif. Kalau tidak hari itu malah remuk. Mungkin. Selalu ada jalan keluar di dalam Islam. Rawahu mengatakan hadis Ibnu Ahmad juga Imam Ahmad wa Ibnu Majah wa Tirmidzi. Oh selesai.
Wa illam yadulla ad-dalil. Wa illam yadulla lan ora nuduhaken ad-dalil apa dalil. Ketika tidak ada dalil alal ihtisasi ing atase dadi tertentu bi kelawan Kanjeng Nabi layak tasu mongko ora dadi tertentu apa fi'lun Nabi bi kelawan Kanjeng Nabi. Kalau tidak ada dalil yang menentukan bahwa itu hanya untuk Nabi, tidak ada yang menentukan bahwa itu hanya untuk Nabi, bertusariku balik musyawarah barengan bu ingkang Nabi fi ing dalam fi'lun Nabi umat sapa umat Kanjeng Nabi. Jika tidak ada dalil bahwa itu tertentu hanya kepada Rasulullah SAW, maka ibadah mengarah kepada Allah, taat kepada Allah itu berlaku sama Rasulullah beserta umatnya. Maka kita tidak boleh mengikuti Rasulullah istri lebih dari 4, karena memang istri lebih dari 4 hanya tertentu bagi Rasulullah karena ada dalil ayat famtiku ma qabalakum al-ayat dan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Pun kita sedikit menunjukkan ini kalau jawabannya bukan apa, tapi saya ingin bahwa ternyata bagaimana kita istinbatul mengambil dari hadis, mengambil dari Al-Quran itu tidak kemudian bisa terjemahan harus bisa kita ambil, tidak seperti itu. Contoh misalnya kita pahami wala taqrabu zina, contoh yang sederhana wala taqrabu zina. Kalau kita tidak memakai ilmu usul fikih itu sama. Wala taqrabu lan ojo maparuk sapa sira azina ing zina. Haram untuk mendekati zina. Dan tidak zina oleh. Ya ini lho Pak. Ayat ini sebenarnya menjelaskan bahwa ada hukum yang kias aulawiyah. Bahwa ayat ini menjelaskan wong nyedek ora itu apa sampai lakoni. Dari sinilah maka Imam Syafi'i ada hukum yang namanya kias aulawiyah. Maka hukum-hukum yang lain yang kasusnya sepadan fangkikum atau wala taqrabu zina sama. Ya nyedek homer. Ya lek nyedek apa-apa lek ngombe. Kok jenenge dadi bojone wong liya. Lek bodho, nah itu bukan itu. Nyedeki ora itu kok sampai. Nah, ngoten niku Pak. Inilah kemudian muncul ilmu yang namanya usul fikih yang kita ngaji ini sehingga hukum itu kemudian kita menjadi jelas bagaimana kemudian kita mengambil Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan ilmunya. Ini contoh. Sebab menapa kalau anak EJB ya, apabila tidak ada dalil bahwa itu tertentu kepada Rasulullah, bahkan tidak ada ayat atau hadisnya Rasulullah SAW bahwa itu hanya untuk Rasulullah, maka hukum itu, maka sikap perilaku itu dari Rasulullah itu yusariku. Berarti umatnya beserta Rasulullah SAW sama di dalam menjalankan itu semua. Dan ini dari apa? Qala dawuh sapa Allah Ta'ala kali qala sapa Allah laqad kana yang ini teman-teman ono lakum iku tetep kediri sira kabeh min Rasulillah saking Rasul sallallahu alaihi wasallam uswatun apa suri tauladan kasinatun kang bagus. Yang ini enggak bilang tauhid, enek kode sisa tauhid. Berarti bahwa hanya pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah. Kemarin saya diminta untuk ngaji di kejaksaan, diminta untuk ngaji di pengadilan. Yang saya sampaikan ya ini, hari ini kita harus introspeksi, evaluasi diri. Pas di bulan Rasulullah, seberapa jauh kita mencintai Rasulullah SAW. Tenang bahwa diri sementara Nabi, sementara Nabi puncaknya harus mampu dan satu mengikuti Rasulullah SAW sebagai suri tauladan kita dalam setiap
sikap, perilaku, ucapan, pikiran, hati, semuanya mengikuti Rasulullah SAW. Dapat betul. Andaikan seluruh kaum muslimin di Indonesia mampu satu kemudian mensuri tauladan Rasulullah SAW, kejadian-kejadian seperti kemarin tentunya tidak akan pernah terjadi. Semangat apapun, soal emosi apapun, semangat apapun, maka tidak akan terjadi kerusakan. Sebab Rasulullah mengatakan la dororo wala diroro. Ora ento gawe loro, gawe melarat, gawe rusak, gawe dolim nang awake dhewe lan ora ono gawe melarat, gawe rugi marang liya. Sangat jelas. Ad-darar yuzal, kemudaratan itu harus dihilangkan. Bahkan ketika kita dihadapkan pada pilihan antara kemudaratan dan antara kemaslahatan, itu didahulukan mana? Di dalam kaidah sudah sangat jelas. Ad-darar yuzal, kemudaratan itu harus dihilangkan. Dan jika dihadapkan, maka didahulukan menghilangkan mudarat, mengesampingkan dulu kemaslahatan. Ini bisa betul. Dengan simpangan apa tadi? Jika sebelah kiri, akan lewat jalan kan tadi. Gelarnya wis buat pengaruh. Ini kan hak panjenengan nggih. Kan masalah mempertahankan. Tapi jenengan terus jenengan jangan kaya wis nanti ngomong kan ndorot niku. Maka harus didahulukan menghilangkan ndorot atau soalnya kayak jalan hak. Ya, tapi wis kadung biyanten. Bisa nyalip nggih, misalnya jalan kata nggih. Bisa nyalip bukan kan. Terus sampai mempertahankan ini hak saya. Jangan tahu bis. Maka kaidahnya harus didahulukan. Caranya piye? Yang menghindar pedun asal kalau waktu pisau-pisau titik. Tapi kan selamat. Nah, mendahulukan keselamatan, menghilangkan kemudaratan itu harus diambil lebih dulu daripada mengambil kemaslahatan. Itu kaidah. Dari Al-Quran la dororo wala diroro. Tidak boleh menyakiti diri. Berarti ketika di situ walaupun ada kemaslahatan, ada kebenaran, tapi ternyata ini menimbulkan kemudaratan, dihindari dulu. Di lain waktu, di lain kesempatan, ketika kemudaratan itu sudah hilang dan ada kemanfaatan, dari kemanfaatan itu dan dijalankan. Inilah usul penjelasan dari apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah la dororo wala diroro pun meneruskan bahwa pada diri Rasulullah SAW uswatun hasanatun, suri tauladan yang baik ucapannya, baik sikap perilakunya, baik hatinya, baik pemikirannya. Logika sampai ini cara untuk menunjukkan Nabi itu tak ada lebih Pak ngapunten. Palingan ya Allah. Wa mutlaqu fi'lun Nabi wa mutlaqu fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam hujjah. Mutlak pegawai kanjeng Nabi itu hujjah. Membayangkan orang lain bias kanjeng Nabi itu contoh. Mulai bangun tidur sampai tidur, bahkan di dalam tidurnya sendiri tidak ada yang salah. Wa mutlaqu qaulin Nabi ya hujjah kata tiba. Bahwa apapun yang dilakukan oleh Rasulullah, diucapkan oleh Rasulullah, ya hujjah. Inilah suri tauladan kita, uswatun hasanah kita, Nabi kita, Rasul kita, kekasih kita, suri tauladan kita, panutan kita, segala-galanya bagi kita. Inilah yang harus kita munculkan terus. Sebab dengan itulah kita kelak nanti diakui sebagai umatnya, sehingga kita semua akan mendapat jaminan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu, selanjutnya walidalika qalu, dengan ulasan yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa ketika tidak ada ketentuan bagi Rasulullah SAW, maka ketaatan
taqarrub ilallah itu bisa dijalankan oleh Nabi beserta umatnya. Kabeh itu fangkihu nikah itu, tapi lebih dari 4 itulah yang tidak, karena ada dalil fangkihu atau balas pembinaan bisa masna wasbasa pastor. Sementara Rasulullah kan sebenarnya banyak, berarti tetap terbuat hanya untuk Rasul. Lama yang tiku anil hawa illa wahyu yuka. Apapun yang diucapkan, apapun yang diperbuat oleh Rasulullah tidak ada kecuali itu memang wahyu yang diwahyukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walidalika, oleh karena itu seperti ayatnya sudah jelas, penjelasannya sudah jelas, ulama kemudian menyimpulkan menjadi kaidah adalah bahwa al aslu fi af'alin nabi, al aslu utawi dalil fi af'alin nabi dalam piro-piro penggawean kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam al iktida itu menuti hukum asal seluruh perbuatan Rasulullah itu bisa diikuti. Oh, berarti kita tahu bahwa bagaimana kita mensulit tauladan Rasulullah, semua ucapannya, perbuatannya, apa yang ada di hati, apa yang ada di pemikiran beliau kita bisa mengikuti. Kecuali yang hanya ditentukan oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Salah satunya beristri lebih dari 4. Itu yang pertama. Selanjutnya Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, itu kalau ucapan dan perbuatan. Sekarang apa? Istiqroh atau ikroh. Fi ikroh sohibi syariah. Selanjutnya bab ini menjelaskan tentang penetapan. Ikroh, penetapan. Berarti Rasulullah orang nandani, Rasulullah orang ngendikan, tapi menetapkan. Nah, gambarannya menetapkan itu. Jadi dalil kan satu Rasulullah mengucapkan, satu Rasulullah mengucapkan, satu kanjeng Nabi istiqlal atau ikrar. Nah, gambaran ikrar bagaimana? Ikrar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi oleh menetapkannya kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ala kaulen ing atas ucapan. Ketika ada sahabat mengucapkan min ahadin dari salah satu sahabat kakolihi iku koyok dahulu kanjeng Nabi, kafilin Nabi iku koyok penggawean kanjeng Nabi. Padahal kanjeng Nabi boten mengucapkan. Enek wong cerita, terus ya, padahal kanjeng Nabi boten apa, tapi istiqroh netepaken. Kanjeng Nabi ora ngucap itu, kanjeng Nabi mau Sayyidina Umar ngendikan ngaten, Sayyidina Abu Bakar ngendikan ngaten. Yo. Padahal gak ngakoni, tapi Rasulullah menetapkan. Itu juga bagian daripada bisa kita jadikan uswatun hasanah, bisa kita jadikan hujjah. Dan maka ikrarun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atas ucapan seseorang dari sahabat itu sebagaimana ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikraruhu utawi ketetapan kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam alal fi'li ing atas penggawean kalau tadi ucapan min ahadin saking suci kafihi kaya penggaweane kanjeng Nabi. Ketika ada sahabat melakukan sesuatu diceritakan marang kanjeng Nabi, kemudian kanjeng Nabi tak apa. Itu sebagaimana Rasulullah lakukan. Contoh masalah apa dulu? Yubuk. Apa dulu istilahnya? Ya. Dengan sahabat itu terus ada Nabi kendaraan bekal arep jalo karena di masyarakat muslim jangan betul main dan anak kersane ngalah ini kepala sukunya kepala jengking waktu ditabari betul sakit pun mendekati kematian ada unggawannya yang kemudian menyarankan jajal dari tonggo. Akhirnya tani, nato yo tak tambah nih. Tapi mulai aku bisa malas nyawamu, aku akan bekal ya situ aku bisa menang Medina. Itu. Nah, kalau kanjeng Nabi, kalau sahabat itu, padahal kanjeng Nabi sahabat itu dari waktu itu diparahi. Karena ada kanjeng Nabi karena aku mendakwakan bahwa
bahwa ayat-ayat Al-Quran itu adalah tombol, akhirnya diukur. Ini dibaca akan surat Fatihah. Surat Fatihah. Jadi sekarang biasanya cepet soalnya rumah kan kenana dan motor kenana. Awalnya dikatakan sama mandi kalau berbicara di sini. Motor kenana, kepepet. Oh, sekarang besar dulu. Kan besar bang. Dibaca ini Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Stop. Sujud. Terus mulai diceritakan kanjeng Nabi gopo. Aku sing kari sapa? Iki cara kasare kata. Ya ora. Itulah maka berdoa kemudian diam enggak apa-apa, itu hukumnya istiqra. Karena ketika itu Rasulullah tidak menjalankan saat itu loh, saat itu loh, istiqra. Karena diberitahi yang melakukan sahabat, kemudian diberitakan kalau kanjeng Nabi dan kanjeng Nabi mengiyakan, itulah namanya istiqra. Iqraruhu sallallahu alaihi wasallam alal fi'li, ketetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas sikap perilaku dari salah satu sahabat kafiri itu sebagaimana sikap perilakunya Rasulullah, seperti perbuatannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu ma'sumun, karena sesungguhnya Rasulullah itu maksum, dia enek salahe, maksum niku. Min ayyukiro saking yen to ngakoni sapa kanjeng Nabi ahadan ing wong suci ala munkar ing atase perkara kang, karena mustahil yang Rasulullah itu maksum akan sependapat dengan orang yang kata itu munkar. Mesti akan dilarang. Tapi buktinya Rasulullah iya niat tinggal kabeh. Istiqrarnya Rasulullah itu karena kemaslahatan, karena baik, sehingga Rasulullah menetapkan itu baik ucapan maupun perbuatan. Li'annahu ma'sumun min ayyukira ahadan an ala munkarin, karena Rasulullah dijaga dari mengakuinya Rasulullah SAW terhadap salah satu sahabat atas perbuatan munkar. Umpamanya itu adalah ila wahyu yuha. Kok ada kemungkaran Rasulullah harap ditetap tidak. Maka apapun yang diucapkan oleh sahabat, apapun yang kemudian dilakukan oleh sahabat, Rasulullah tidak melakukan. Kok sahabat itu melakukan dan kemudian disampaikan kepada Rasulullah. Rasulullah menetapkan itu sama seperti dilakukan dan diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya, ketetapan kanjeng Nabi terhadap Abu Bakar atas ucapan Abu Bakar ketika Abu Bakar itu ikta isal bil qatili li qatilihi. Orang diperintahkan kanjeng Nabi. Orang diperintahkan kanjeng Nabi. Sahabatnya dawuh yen bondone wong sing dipatenkan terang. Mulai go jalanan. Terang makanya wong siji. Terus bondone kok gowo. Wis iki bondone jenengan terang iki kanggo apa? Istilahnya akan Sayyidina Abu Bakar diceritakan kanjeng Nabi. Terus kanjeng Nabi, yo bener. Yo, berarti kan kanjeng Nabi tidak menjalankan, tidak mengucapkan itu. Yang mengucapkan Sayyidina Abu Bakar. Tapi kanjeng Nabi istiqrom menetapkan, berarti ucapan yang disampaikan Abu Bakar itu seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa kata dedelan perang itu haknya orang yang membunuhnya. Satu contoh, iqraruhu Shallallahu Alaihi Wasallam Khalid ibn Walid. Khalid ibn Walid niat perang, ini nyawa, apa nyawa? Kayak nyambi, koyok nyambi, koyok nyambi, di mana? Bukannya kodok. Tapi Rasulullah bekerja kan. Nah ketika sahabat itu berdemuan mal, kan Nabi pun handle lawan. Tapi tidak lagi berpikir so. Ini berarti menunjukkan bahwa itu halal. Karena Rasulullah bukan melarang, masih Rasulullah bukan jalan, jalan iya mesti. Mas
maknanya bisa lebih lah, macam-macam pakai tafsirannya. Tapi Bu, wa ma fu'ila aw ma qila fi ghairi majlisi, apapun yang diperbuat dan apapun yang diucapkan di luar majlisnya Rasulullah, sementara Rasulullah mengetahui dan tidak ingkar, maka hukumnya itu seperti hukumnya apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan apa yang diucapkan Rasulullah di majlis itu. Sebagaimana pengetahuan Rasulullah SAW terhadap sumpahnya Abu Bakar, ketika Abu Bakar bersumpah tidak akan pernah makan ketika dalam keadaan makan. Tapi kemudian Sayyidina Abu Bakar makan. Mengapa? Karena makan itu lebih baik. Sebab apa? Bisa menurunkan emosi. Sampai luwe ini makan karuan. Nah, kemudian rawah Muslim ini fayustafad bin jawazul ijzi, maka dari kisahnya ini dari apa yang disumpahkan Sayyidina Abu Bakar bisa diambil hukum bahwa boleh menerjang sumpah. Ketika menerjang sumpah itu jauh lebih baik daripada kita menjalankan sumpah. Baik kita ilmu maslahat kerjanya kok bayar kafarah sumpah, kafarah janji cukup memberikan misalnya posko terlalu kuat ya benar-benar pola membuat dia ya cukup paling soda. Kalau kita diberikan sadar pulau sampai akan bahwa setelah Covid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hujajun, bahwa telah kukoli Nabi hujajun, istiqrohu ya hujajun. Itulah yang harus kita suri tawadani. Maka hari ini kita bisa lebih mensuri tawadani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam setiap langkah, setiap perbuatan, setiap apapun kita tingkatkan untuk bisa melakukan mensuri tawadani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, mari kita jadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai panduan hidup kita. Karena dengan begitu kita akan menuju bahagia dunia akhirat, selamat dunia akhirat, beruntung dunia akhirat. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.